Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, teman-teman, dulu di kelas 4 kita belajar tentang bangun datar. Nah, sekarang di kelas 5 kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Nah, bangun di sini bukan habis tidur ya, terus bangun. Oke, kita lanjut. Nah, kita perlu ketahui dulu apa sih pengertian bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah himpunan semua titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3 yang terletak dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. Nah, teman-teman, mudahnya kalau bangun datar itu dia 2 dimensi. Sedangkan kalau bangun ruang itu dia 3 dimensi. Contoh. Nah, teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini ada suatu kotak. Anak usia sekolah dasar. Nah, suatu kotak di sini dia berbentuk 3 dimensi. Dia mempunyai ruang, mempunyai banyak sisi. Nah, inilah yang disebut dengan bangun ruang. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, macam-macam bangun ruang. Pertama, ada balok. Yang kedua, ada kubus. Nah, teman-teman perlu ketahui, bedanya balok dan kubus itu, kalau balok, dia itu tidak semua sisinya sama besar atau sama panjang. Tapi kubus, semua sisinya itu sama panjang atau sama besar. Selanjutnya ada 5 segi 4. Ada prisma segitiga, kerucut, 5 segitiga, tabung. Nah, sebenarnya masih banyak lagi macam-macam bangun ruang. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 5 ini hanya ada 2 bangun ruang, yaitu tentang balok dan kubus. 1. Bangun ruang balok. Kita kenalan dulu yuk dengan bangun ruang balok. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ada gambar bangun ruang balok. Nah, teman-teman, kita kenalan yuk. Siapa namanya? Nama bangunnya adalah balok KLMNOPQR. Nah, teman-teman, namanya ini dari mana? Dari titik-titik sudutnya. Ada K, ada L, ada M, ada N, ada O, ada P, ada Q, dan ada R. Jadilah nama bangunnya. Yang kedua, rusuknya. Nah, teman-teman, rusuknya itu yang mana sih? Teman-teman perhatikan di sini. KL. Garis yang menghubungkan titik K dan L itu disebut rusuk atau bisa juga disebut dengan garis. Selain KL, ada LM, ada MN, dan masih banyak lainnya. Coba teman-teman sebutkan selain KL, LM, dan MN apa saja? Yuk, selain rusuk, kita cari tahu lagi apa sih sisinya. Sisinya itu yang mana sih? Kita lihat di sini. Ada KLMN. Nah, KLMN ini adalah, kita lihat, KLMN adalah sisi bawah. Nah, teman-teman, kita lihat ada berapa sisi dari bangun ruang balok ini? Betul, jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 sisi. Coba teman-teman cari dus ataupun kotak apapun di rumah teman-teman. Lihat, hitung ada berapa sisi kotak tersebut. Yang keempat, titik sudut yang sudah disebutkan. Titik sudutnya itu ada berapa teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Yang kelima, ada diagonal sisi. Teman, lihat, kalau tadi kan ada sisi. Nah, di sisi itu terdapat diagonal.
Apa diagonal itu? Diagonal itu adalah titik yang berseberangan. Contohnya, teman-teman lihat di sini diagonal LQ. Mana diagonal LQ? Nah, diagonal LQ pada sisi LPQM. Q bersilangan dengan L. Nah, itu makanya disebut diagonal sisi. Dan masih banyak diagonal sisi lainnya. Yang keenam, ada diagonal ruang. Di sini ada LR. Nah, teman-teman, di dalamnya itu, teman-teman bayangkan di dalam kotak ada titik L di pojok bawahnya berseberangan dengan titik R di pojok atasnya. Nah, itulah yang disebut dengan diagonal ruang. Coba bayangkan lagi. Kalau belum terbayang, bayangkan terus. Kita berlatih berimajinasi. Lanjut. 7. Ada bidang diagonal. Apa bidang diagonal? Teman-teman, kita lihat lagi di dalamnya, di dalam kotak tersebut. Teman-teman lihat LMRO. Coba kita cari LMRO. Nah, teman-teman, titik LMRO itu adalah bidang diagonal. Dari mana, teman-teman? Teman-teman cari rusuk yang berseberangan di dalamnya. Rusuk yang berseberangan itu disebut dengan bidang diagonal. Teman-teman paham? Sudah kenal dengan bangun ruang balok? Coba, ada berapa sih kita lihat? Tuh, rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, diagonal sisi ada 12, diagonal ruang ada 4, bidang diagonal ada 6. Nah, teman-teman, kita sudah kenalan tuh sama ruang balok. Kalau belum kenal, kenalan terus sampai teman-teman kenal. Kita akan belajar berlatih mencari sifat-sifat bangun ruang balok. Coba tadi udah banyak teman-teman itu udah kenal bener belum sih dengan bangun ruang balok? Nah, di sini ada bangun ruang balok. Nah, teman-teman kalau sudah tahu nama bangunnya, rusuknya, sisinya, titik sudutnya, diagonal sisinya, diagonal ruangnya, bidang diagonalnya, teman-teman boleh dijawab dan dijawab di komentar di bawah ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan mencari volume bangun ruang balok. Rumus mencari volume balok adalah luas alas kali tinggi. Teman-teman, setiap bangun ruang rumusnya itu sangat gampang. Teman-teman lihat bentuk alasnya. Bentuk alasnya bangun datar apa? Kalau teman-teman sudah tahu jenis bangun datarnya, teman-teman tinggal cari aja apa luas bangun datarnya. Kalau sudah tahu tinggal luas alas dikali tinggi. Contohnya pada bangun ruang balok di sini. Pada bangun ruang balok, luas alasnya itu adalah berbentuk persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Nah, sehingga bisa kita tulis rumus volume balok adalah P kali L kali T. P-nya itu panjang, L-nya itu lebar, T-nya itu tinggi. Contoh, tentukan volume balok yang panjangnya 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 16 mm. Diketahui panjangnya tadi 15 cm. Karena tadi tingginya ada yang milimeter, berarti kita ubah nih yang sentimeternya menjadi milimeter. Berarti 15 cm ke milimeter turun satu tangga, berarti dikali 10. 15 dikali 10 sama dengan 150. Lebar. Tadi lebarnya adalah 8 cm. Kita ubah menjadi milimeter. 8 dikali 10 sama dengan 80 mm. Tingginya sudah milimeter, jadi tidak perlu kita ubah lagi, yaitu 16 mm. Sehingga volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan. Panjangnya itu berapa tadi teman-teman? 50. Lebarnya 80.
tingginya 16. Kita kalikan 150 dikali 80 dikali 16 sama dengan 192.000 mm kubik. Jadi volume balok adalah 192.000 mm kubik. Oke, sudah paham teman-teman? Yuk kita berlatih. Teman-teman, berlatih mencari volume balok soal di bawah ini. Nomor 1 dan nomor 2. Silahkan teman-teman kerjakan. Jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman.